Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Silakan baca dan dengarkan khotbah ini hingga akhir, agar kamu menemukan hal-hal yang menguatkan imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Khotbah ini pasti berbeda dengan khotbah-khotbah lainnya. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu Saudaraku mensubscribe, melike, membunyikan lonceng notifikasinya, dan membagi-bagikannya kepada sebanyak mungkin orang, agar mereka turut mendapat berkat. Kalau masih ada yang belum mahir untuk mensubscribe, tolong ditanya kawannya. Kalau nomor WA aku ada pada Bapak Ibu Saudara, pasti lebih mudah mensubscribe-nya. Agar tampak tulisan merah subscribe, harus YouTube-nya atau kode bertulisan biru yang dibuka atau ditekan, bukan hanya gambarnya. Kalau Anda mendapat ini dari WA, kalau sudah tampak tulisan merah subscribe, tekanlah tulisan itu untuk mempermudah. Ikutlah peserta dalam WA group langsung. Berbahagialah kamu, karena dengan demikian kamu turut menjadi penyebar kabar baik atau Injil ke seluruh dunia. Terima kasih. Marilah kita mempersiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi evangelium tanggal 17 Januari tahun 2021. Damai sejahtera dari Tuhan Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu, yang melampaui segala akal dan melebihi segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi kami dalam Yesus Kristus, tolonglah kami agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami renungkan dan menjadi bagian dari kehidupan iman kami selama kami masih di dunia ini. Tuhan Bapa Surgawi, dengarkanlah doa kami ini yang kami mohon kepadamu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman yang akan kita pahami dan dari sana kita dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, lalu kita mengambil arti dan maknanya untuk kehidupan kita sehari-hari, ditentukan dari perjanjian baru, yakni dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai 51. Marilah kita baca atau dengarkan apa yang disampaikan oleh Apostel Yohanes di sana. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel." Yesus menjawab, katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan yang akan kita pahami dan renungkan demi menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Jehovah Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Tuhan mengenal Nathanael dan Tuhan juga mengenal kita. Mari kita kenal Yesus yang sebenarnya. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memahami, menghayati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Dapat disambut dengan nyanyian doa firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam khotbah ini akan diberitahu hanya beberapa hal yang dapat dipahami dari isi perikop ini untuk menguatkan iman kita. Masih banyak lagi pemahaman yang dapat digali dari sana. Yang kita katakan di sini antara lain satu, dalam menjalankan misinya, Yesus memanggil orang yang mau menjadi muridnya. Andreas dengan sukarela mau menjadi muridnya. Lalu dia memberitahu kepada saudaranya Simon Petrus bahwa dia telah berjumpa dengan Mesias, dan mengajaknya kepada Yesus. Tanpa banyak ngomel, Simon bersedia mengikut Yesus. Mereka akan dijadikan penjala manusia dan tidak lagi penjala ikan. Kemudian Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang juga nelayan, seperti Simon dan Andreas, mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Lalu Yesus berjumpa dengan Filipus dan menjadikannya murid, tanpa banyak ngomel juga. Andreas, Simon, dan Filipus berasal dari kota yang sama, Betsaida. Mungkin orang akan lebih mudah menjadi murid Tuhan kalau saling berkenalan dalam satu kampung. Kota Betsaida tidak berapa jauh dari Kapernaum, dan peristiwa ini terjadi di Kapernaum. Andreas mengenal Yesus sebagai Mesias. Tadi katakan Yohanes 1 ayat 41b. Pengenalannya itu mendorong dia mengajak Simon saudaranya menjadi pengikut Yesus dan mau menjadi muridnya. Filipus mengenal Yesus sebagai orang yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Yohanes 1 ayat 45. Pengenalan Filipus ini mendorong dia mengajak Nathanael yang berjumpa dengannya menemui Yesus. Perbuatan Andreas dan Filipus ini sebaiknya harus diikuti oleh orang-orang Kristen zaman now yang sudah lama atau barusan mengenal Yesus Kristus, yakni mengajak orang lain berjumpa dengan Yesus. Tugas kita mengajak orang lain berjumpa dengan Yesus dan agar orang itu mau menjadi murid Yesus. Yang kedua, orang yang diajak berjumpa kepada Yesus Kristus tidak selalu terus mau atau terus bersedia dan rela mengikut Yesus. Sampai sekarang masih sangat banyak orang seperti Nathanael mendebat dan mempertanyakan dari mana, apa, dan siapa Yesus Kristus. Contoh-contohnya dapat kita dengar dalam video-video yang ada di YouTube yang sudah tidak terhitung banyaknya. Banyak di antara mereka yang menyangkal Yesus, tetapi kita harus mempertahankan siapa Yesus yang sebenarnya. Tetapi yakinlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri
yang menyatakan diri kepada mereka yang menolak atau yang belum mengenal Yesus itu, yang hendak kita pertemukan kepada Yesus, dan akan menjawab mereka akan semua atau tentang semua pertanyaan mereka. Tugas pengikut Yesus, tugas kita adalah mengajak mereka semua melihat Yesus. Setelah Filipus memberitahu bahwa yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yakni Nabi tunas Daud, baca Wahyu 5 ayat 5, 22 ayat 16, atau Mesias yang akan datang adalah Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nathanael mendebat dengan mempertanyakan, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Musa menubuatkan munculnya seorang nabi seperti dia. Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Nabi Yesaya menubuatkan tunas dari tunggul Isai, Yesaya 11 ayat 1. Nathanael berkeyakinan teguh bahwa nubuat Musa dalam kitab Taurat dan nubuat Nabi akan dipenuhi di daerah Yehuda atau daerah Judea. Misalnya di Bethlehem, mengikuti nubuat Mika 5 ayat 1. Nathanael belum mengenal Yesus sebagai orang yang dilahirkan di Bethlehem, dan Tuhan mengarahkan Yusuf dan Maria untuk tinggal di Nazaret, tempat asal Maria, Lukas 1 ayat 26, setelah kembali dari Mesir demi menghindari kekejaman Archelaus pengganti Herodes Agung yang memerintah di Judea. Dari itu Yesus dinamai orang Nazaret. Matius 2 ayat 23. Kata Nazaret berasal dari kata Ibrani Neser, yang berarti tunas atau taruh. Kota Nazaret adalah kota tunas. Di sanalah Yesus Kristus, tunas dari tunggul Isai itu, dibesarkan dan dipersiapkan untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Di Galilea berkembang juga pengharapan akan munculnya tunas dari tunggul Isai di kota tunas atau Nazaret yang ada di daerah mereka. Pengharapan itu semakin dikuatkan setelah Yesus bekerja dari tempat tinggalnya di Kapernaum, Matius 4 ayat 13, di daerah Zebulun dan Naftali, Matius 3 ayat 14 sampai 16. Dari sana Yesus memulai seruannya kepada dunia, mengatakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat 17. Untuk misi pentobatan umat manusia, termasuk kaum beragama, seperti Yahudi, Yesus memanggil murid-muridnya. Filipus didebat oleh Nathanael, dan Filipus tidak bertengkar dengan dia, walaupun pengenalannya tentang Yesus sudah lebih banyak daripada pengetahuan Nathanael. Dengan lembut, Filipus mengajak Nathanael, mari dan lihatlah. Demikian Yohanes 1:47. Dan ajakan itu berhasil. Seperti inilah pelaksanaan tugas pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus sekarang ini. Kalau kita melakukan marturia misalnya, para pengikut Yesus yang lebih mengenal Yesus lebih dekat dibanding yang bukan pengikut Yesus, tidak perlu emosi-emosian, tidak perlu sombong, tidak perlu caci mencaci, melainkan dengan penuh kelembutan, sikap mengasihi, penuh persahabatan, dalam mengajak mereka yang belum kenal Juru Selamat itu bertemu dengan Yesus Kristus. Jadi itu harus kita perhatikan. Jangan ada sikap bermusuhan dengan orang-orang yang belum Kristen, agar bisa mereka kita ajak melihat Yesus. Melihat Yesus, masih belum tentu percaya. Nanti setelah pertemuannya kepada Yesus, dia akan percaya. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perjumpaannya dengan Nathanael, Yesus mengatakan
yang sebenarnya tentang Nathanael, sampai Nathanael terkejut mengapa dan bagaimana Yesus mengenalnya dengan tepat. Tentu saja bisa orang mengatakan bahwa Yesus itu kan maha tahu selaku anak Allah. Tentang Nathanael, Yesus berkata, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Suatu penilaian yang sangat positif. Yesus memberi teladan agar para pengikutnya pun harus berani menilai orang-orang yang masih belum pengikut Yesus dengan positif dan benar. Tidak perlu penjelek-jelekan. Sangat tidak sesuai dengan ajaran dan keteladanan Yesus, perilaku dan percakapan yang menjelek-jelekkan agama lain, atau orang lain, atau umat beragama lain, seperti banyak terjadi di YouTube di zaman medsos canggih sekarang ini. Yesus menyampaikan dengan jujur kepada Nathanael siapa diri Nathanael. Dia seorang Israel sejati. Artinya, Nathanael berdiri di dalam iman dan pengharapan Israel yang benar. Hanya kepadanya perlu diperkenalkan tentang pemenuhan rencana agung Tuhan Yahova. Dalam diri Nathanael tidak ada kepalsuan. Berarti tidak ada hoax, tidak ada bohong-bohongan, tetapi berkata sejujurnya dan berperilaku setulusnya. Itu sangat baik. Dia orang Yahudi yang saleh. Tapi orang Yahudi yang saleh, umat beragama lain yang saleh juga perlu mengenal Yesus dan bertemu dengan Yesus. Yesus mengenal Nathanael sampai ke lubuk hatinya. Memang sangat perlu pengikut Yesus meniru yang dilakukan Tuhan Yesus ini, yakni mengenal orang yang hendak dibawanya bertemu Yesus sampai ke lubuk hati maupun iman percaya orang itu. Jadi jangan, saudara-saudaraku yang Kristen, jangan malas mempelajari bagaimana iman percaya orang yang belum Kristen itu. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Nathanael heran dari mana dan bagaimana Yesus mengenal dirinya. Dia bertanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Komentarnya. Lalu Yesus memberitahu kepada Nathanael di mana dia berada sebelum dipanggil oleh Filipus. Nathanael di bawah pohon ara. Mungkin tempat itu suatu tempat tersembunyi, tetapi Yesus dapat melihat Nathanael di sana. Dalam hal ini, Yesus melihat masa kini, kehidupan atau keberadaan sekarang daripada Nathanael, walaupun dia tersembunyi. Jadi selain melihat dalam kelubuk hati, iman dan pengharapan orang, pengikut Yesus perlu juga melihat keadaan dan hidup masa kini daripada orang-orang yang akan dipertemukan dengan Yesus. Tujuannya adalah seperti tujuan Yesus, yakni Nathanael meningkat pengenalannya tentang Yesus Kristus kepada yang lebih baik dan lebih tepat. Tujuan pengikut Yesus menjala manusia agar manusia yang dijala itu mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Rabi, sebagai anak Allah, dan sebagai Raja orang Yahudi. Nathanael mengenal Yesus Kristus dalam 3 jabatan sekaligus: Rabi, anak Allah, Raja orang Yahudi. Jadi dari yang tidak dikenal menjadi lebih dikenal secara tepat. Yesus dikenal sebagai Rabi, berarti Yesus diakui sebagai guru. Rabi artinya guruku, yaitu orang yang mengajarkan ajaran Tuhan Yahova, terutama yang ada dalam Torah, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nathanael ingin berguru kepada Yesus. Semua pengikut Yesus dilarang memanggil ahli-ahli Taurat, Farisi, dan imam-imam Yahudi sebagai Rabi. Sebab hanya Yesus Rabi bagi pengikutnya.
Jadi kalau Nathanael mengatakan Rabbi, berarti dia sudah mau menjadi pengikut Yesus. Tuhan Yesuslah sumber satu-satunya pengajaran yang benar tentang Tuhan, tentang jalan hidup, dan tentang perilaku yang baik. Rabbi juga berarti Tuhan, yang berarti sangat baik kalau dia dipatuhi. Yesus itu anak Allah. Ini merupakan pengakuan seorang yang masih belum pengikut Yesus. Itu luar biasa. Sampai sekarang masih banyak orang di dunia ini yang belum berani seperti Nathanael mengaku bahwa Yesus itu anak Allah. Tugas kita membuat mereka turut mengaku masih harus dilaksanakan lebih sungguh-sungguh lagi. Gelar anak Allah diberikan kepada Yesus dalam rangka menunjukkan bahwa nubuatan dalam perjanjian lama dikenakan kepada Yesus. Gelar itu ditegaskan oleh Konsili Nisea tahun 325 Masehi adalah hanya milik Yesus Kristus. Tak boleh ada lain lagi sebut anak Allah. Itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu benar-benar 100% Tuhan dan benar-benar 100% manusia. Kalau dalam Mazmur 2 ayat 7 dan 2 Samuel 7 ayat 14, Keluaran 4 ayat 22, sebutan anak menunjuk kepada manusia di hadapan Tuhan. Tetapi dalam Injil atau Perjanjian Baru, sebutan ini menunjuk kepada firman Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Dengan sebutan ini, umat Kristen tidak pernah memperanakan Tuhan. Itu harus ditegaskan. Seperti dituduhkan oleh orang-orang non-Kristen demi menyalahkan pengikut Yesus. Jadi menyebut Tuhan Yesus sebagai anak Allah, kita bukan bermaksud memperanakan Tuhan. Dalam diri Tuhan Yesus Kristus terpadu Tuhan yang Maha Esa itu, yakni Dia adalah Rabi, dan orang lain menyebutnya Nabi, Isa Al-Masih misalnya. Itu berarti benar-benar manusia. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Itu benar-benar anak Tuhan atau seperti disebut lain anak Allah. Dan dia adalah roh. Dia berwujud roh sewaktu dia bersama Musa dan Elia di atas suatu gunung dipermuliakan. Matius 17 ayat 2. Dan terutama sesudah dia bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada murid-muridnya sebagai roh. Dan tentu saja dia yang mengutus roh kebenaran, Roh Kudus bersama kita sebagai pengganti dirinya. Selain menyebut Yesus anak Allah atau anak Tuhan, Nathanael menyebut Yesus Raja orang Yahudi. Itu didasarkan pada pengharapan orang Yahudi bahwa di suatu waktu akan tampil seorang dari tunas Daud untuk menegakkan kembali kerajaan Israel yang sudah runtuh itu. Dengan demikian, Nathanael menghormati Yesus sebagai Raja, yang kepadanya semua orang Yahudi harus tunduk dan mematuhi perintah-perintahnya. Dan Nathanael sudah memulai dari dirinya sendiri. Bagi kita pengikut Yesus, dia bukan hanya Raja orang Yahudi. Yesus bukan hanya Raja orang Yahudi, melainkan Raja dari segala raja yang memerintah seluruh alam semesta. Mematuhi perintah-perintah Yesus, terutama hukum kasih yang diajarkannya, akan membebaskan seluruh umat manusia dari segala masalah yang membelitnya. Masalahnya manusia harus mau. Yesus adalah Raja kita. Mari kita mematuhi perintahnya dan kita semua bekerja demi pemerintahan Yesus Kristus di kerajaan surgawi yang sudah datang di bumi. Yang kelima, setelah Nathanael menyatakan pengenalannya atau percayanya, Yesus menyampaikan hal yang lebih besar atau sangat luar biasa kepada Nathanael. Yang akan dilihat dan dialami Nathanael
adalah suatu peristiwa yang mirip dengan mimpi Yakub di Luz atau Betel. Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Artinya, Nathanael akan melihat relasi antara surga dan bumi dalam diri Anak Manusia. Istilah Anak Manusia dikenal dari Daniel 7 ayat 13 sampai 14. Yang dimaksud dengan Anak Manusia di sini adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau Nathanael melangkah menjadi murid Yesus Kristus, dia akan melihat dalam diri Yesus Kristus adanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Mengutip Daniel 7 ayat 14. Langit terbuka dan malaikat-malaikat turun naik dari surga. Itu berarti Tuhan membuka jalan mediasi antara surga dan bumi. Dan itu melalui Yesus Kristus, mediator kita, Yesus Kristus. Bahkan Jehovah sendiri turun ke bumi dalam diri Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus itu adalah mediator surga dan bumi. Dia mau berdiam bersama dengan manusia yang berkenan kepadanya. Ada dua lagi peristiwa diberitahu dalam kitab suci tentang datangnya Tuhan ke tengah-tengah umat manusia. Salah satunya adalah yang dialami Yesaya. Di bait suci Yesaya mengalami kehadiran Yahweh atau Jehovah yang disertai dengan para malaikatnya. Baca Yesaya 6. Kedatangan Tuhan waktu itu adalah untuk memanggil Yesaya menjadi nabi Tuhan. Dalam pemanggilan ini Tuhan menghapus atau membuang semua dosa Yesaya untuk siap diutus oleh Tuhan, menyampaikan rencana Tuhan terhadap bangsa Israel yang tidak melakukan kehendak Tuhan, yakni menghukum orang Israel yang telah berdosa. Yang kedua adalah peristiwa Bethlehem Efrata, sewaktu kelahiran Yesus Kristus. Para malaikat Tuhan datang dari surga menemui para gembala dan memberitahu bahwa telah lahir juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan. Baca Lukas 2. Para malaikat itu mendeklarasikan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Tuhan. Peristiwa ketiga yang diberitahu dalam Yohanes 1 ayat 51, yakni dalam perikop khotbah ini, itulah yang kita renungkan. Yesus memberitahu bahwa terbukanya langit dan para malaikat naik turun dari surga ke bumi untuk memberitahu bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia yang dinubuatkan Nabi Daniel itu telah datang dan menjadi raja, sebagaimana dikatakan oleh Nathanael. Dia datang untuk membawa damai di bumi yang melebihi damai yang dapat diberikan oleh dunia ini. Dia datang untuk menegakkan kerajaan surga, di mana dinyatakan keselamatan dan damai bagi orang percaya dan penghukuman bagi orang yang tidak percaya. Terbukanya surga yang akan dilihat Nathanael bukan lagi hanya mimpi seperti dialami Yakub, tetapi menjadi kenyataan yang dapat dialami. Dari berita ini dapat kita petik untuk iman kita. Siapa yang mengenal Yesus sebagai Rabi, Anak Allah, dan Raja segala raja, dia akan diberkati oleh Tuhan dan akan diperkenankan melihat dan mengalami hal-hal yang besar, damai sejahtera dalam hidupnya di dunia ini, dan kehidupan kekal di surga. Walau dalam perikop ini tidak diberitahu apakah Nathanael menjadi murid Yesus, tetapi kitab suci mencatat bahwa orang yang berasal dari Kana di Galilea ini bersama-sama dengan murid-murid Yesus Kristus sewaktu penampakan Yesus yang bangkit di tepi pantai Danau Tiberias atau Danau Galilea. Baca Yohanes 21 ayat 2. Itu berarti Nathanael menjadi bagian dari murid Yesus di luar 12 murid utama Yesus. Berbahagialah orang yang setia mengikut Yesus Kristus,
sebagai murid yang turut bersukacita dalam perjumpaan-perjumpaan dengan Yesus yang mengawali kerjanya dan yang bangkit itu. Amin. Dapat direspons dengan nyanyian doa, firman-Mu berkatilah, kekal dalam hidupku, teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku. Yang menerima firman-Mu diselamatkan oleh-Mu, doa dan pujianku, terimalah, ya Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, sungguh masih sedikit yang dapat kami pahami dari firman-Mu tersebut. Oleh karena itu, ajarilah kami, dan kiranya Kau bersabar terus mengajari kami Tuhan, agar kami semakin mantap mengikut Engkau, dan menjadi keputusan kami tetap setia mengikut Engkau. Bapa Surgawi, bukalah pintu pekabaran Injil kepada semua bangsa, dan berikan hikmat kepada semua orang Kristen untuk bisa mengajak orang lain dengan lembut, dengan bersahabat, agar mereka bertemu dengan Engkau ya Tuhan, dan mereka Engkau berkati juga. Bapa Surgawi, bangsa kami Indonesia seperti bangsa-bangsa lain di dunia ini masih dilanda oleh bencana pandemi COVID-19, dan nampaknya skala yang menderita dan kena semakin tinggi dan semakin banyak. Tuhan, berikanlah hikmat kepada seluruh bangsa kami untuk menjaga diri dari penularan itu, yakni misalnya dengan tinggal di rumah selama 14 hari, agar semua virus-virus itu hilang begitu saja. Bapa Surgawi, kiranya Engkau memberkati obat-obat yang dipakai oleh orang-orang yang tertular virus COVID-19 agar mereka sembuh. Dan hari ini kami tahu ada pesawat terbang kami Indonesia ini yang jatuh, yakni pesawat Sriwijaya Air. Dan kami belum tahu bagaimana nasibnya para penumpang. Tapi kami yakin Engkau tahu di mana mereka, dan Engkaulah pemilik mereka. Kami mohon Tuhan, agar Tuhan menghibur semua keluarga mereka yang ditinggal secara tiba-tiba ini dan menyedihkan ini. Ampuni dosa kami Bapa, dan terima kasih atas pengampunan-pengampunan yang telah Engkau berikan selama ini. Sempurnakanlah doa kami ini yang kami mohon di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kabulkan doa kami. Amin.